Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainah dari UPTD SDN 130 Impres Gantarang, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Maros. Salam guru penggerak. Pada video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan menyampaikan ide gagasan tersebut dalam beberapa bait pantun. Selamat menyaksikan. Ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya yang pertama, penerapan trilogi pendidikan. Yang kedua, pendidik menuntun kodrat anak. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada murid. Keempat, pendidikan budi pekerti. Dan yang kelima, sekolah, taman bermain. Dalam mengajar jangan disamaratakan, karena setiap murid memiliki gaya belajar. Ayo kita implementasikan trilogi pendidikan Ki Hajar. Adapun isi dari trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Suntulodo, artinya di depan memberi teladan, ing madya mengungkarsa, di tengah membangun semangat, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Murid belajar membuat pantun, pantunnya dibuat berlima. Jadilah pendidik yang menuntun, kodrat anak jadi fokus utama. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dalam proses menuntun, seorang pendidik harus memperhatikan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan lingkungan di mana anak berada. Jadi, seorang pendidik harus mampu membuat perencanaan pembelajaran yang bervariatif berdasarkan kebutuhan murid dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Karena hal ini akan membuat pembelajaran menjadi bermakna dan kontekstual, sehingga relevan dengan kehidupannya. Sedangkan kodrat zaman terkait dengan situasi dan kondisi dari waktu ke waktu yang berbeda, sehingga cara yang digunakan untuk menghadapinya pasti akan berbeda pula. Sediakan modul sebelum mengajar, supaya rapi, jangan lupa dijilid. Ayo kita terapkan pemikiran Ki Hajar, pendidikan yang berpihak pada murid. Dengan berlandaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sudah seharusnya kita sebagai pendidik hadir untuk memfasilitasi dengan berbagai upaya yang mampu mengembangkan kemampuan murid dalam olah cipta, olah rasa, dan olah karsa setiap murid kita, sehingga mereka berkembang sebagaimana kodratnya. Berikut dokumentasi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan terkait dengan pendidikan yang berpusat pada murid. Misalnya, dengan menerapkan model pembelajaran yang bervariatif dan sesuai dengan kebutuhan murid. Coba nyalakan. Nyalakan coba nak. Oke, berhasil semua. Selain menggunakan model pembelajaran, dalam proses pembelajaran, saya juga menggunakan media pembelajaran yang bervariatif dan sesuai kebutuhan murid. Agar pesan yang ingin saya sampaikan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan bagi murid, sehingga akan memberikan pengalaman belajar yang berbeda bagi murid, dan mampu merangsang minat belajar murid
untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran akan berpusat pada murid. Berikut dokumentasi penggunaan media pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran, di antaranya media BiPocketBook yang merupakan singkatan dari Big Book, Pop-up Book, dan Kitbook. Ketiga jenis media ini mengintegrasikan beberapa mata pelajaran atau tematik. Selain itu, saya juga menggunakan media pembelajaran berbasis IT dengan memanfaatkan beberapa aplikasi-aplikasi yang tersedia secara online. Melalui aplikasi-aplikasi tersebut, saya mendesain media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid saya untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Tidak hanya sampai di situ, saya juga mengupload media pembelajaran tersebut ke YouTube agar bisa digunakan oleh para pendidik lainnya. Melihat lampu nyalanya redup, agar kiranya segera diganti. Jika ingin murid mencapai keseimbangan hidup, tanamkanlah nilai-nilai budi pekerti. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotorik. Sebagai pendidik, tidak hanya menuntun anak untuk mencapai perkembangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, namun pendidik juga menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik terhadap murid. Berikut dokumentasi pembiasaan di sekolah dalam menerapkan budi pekerti murid. Di antaranya, pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar, mencium tangan guru, serta penerapan budaya Mapatabe. Budaya Mapatabe ini merupakan tata krama adat masyarakat Bugis Makassar yang berkaitan dengan nilai-nilai sopan santun dan saling menghargai. Ke pasar membeli ikan, melihat pembeli sedang komplain. Murid belajar dengan menyenangkan karena belajar sambil bermain. Untuk menciptakan suasana menyenangkan dalam kelas, saya membuat permainan domi dirubul, domino bilangan bulat. Melalui permainan ini, murid belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, seperti bermain domino. Hal ini saya lakukan untuk mengubah mindset murid bahwa penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu mudah, asyik, seru, dan menyenangkan. Tantangan yang saya hadapi ketika menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas atau di sekolah saya, yang pertama yaitu kurangnya minat belajar murid, sehingga sulit menerapkan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang kedua, kurangnya sikap keterbukaan sebagai pendidik terhadap perkembangan zaman, sehingga tidak ada keselarasan dengan kodrat zaman murid. Dan yang ketiga, kurangnya kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah dalam pembentukan budi pekerti murid maupun pengembangan bakat dan minat murid dalam mencapai tujuan belajarnya. Kemudian, apakah pada saat saya mendapatkan tantangan tersebut, saya berhenti untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentu tidak. Tapi alhamdulillah, saya mendapatkan solusi-solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Yaitu yang pertama, mendiagnosis kebutuhan belajar murid serta menerapkan model pembelajaran bervariatif sesuai karakteristik murid dan menyelipkan permainan dalam pembelajaran. Yang kedua, mengarahkan dan mendorong pendidik untuk senantiasa mengembangkan dirinya, misalnya melalui workshop, webinar, diklat, dan lain sebagainya, sebagai pembelajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga, membangun komunikasi yang intens dan berkelanjutan melalui pertemuan rutin orang tua murid, sehingga budi pekerti yang telah dibentuk di sekolah dapat diterapkan kembali di rumah, dan juga agar orang tua membersamai anak menyesuaikan dengan program sekolah sehingga tujuan belajarnya tercapai. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.